Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 TBSM dan RPL SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Astri di sini. Namun di pertemuan kita yang kedua ya, ini di semester genap tahun pelajaran 2020-2001 ini masih menggunakan uh, daring ya atau online. Kita masih belum diperkenankan untuk bisa bertatap muka di kelas. Semoga secepatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung ya di kelas, dan kita selalu berdoa semoga keadaan ini cepat normal kembali ya. Oke, di pertemuan kita yang kedua ini masih membahas mengenai sistem persamaan linier ya, yang mana minggu lalu kalian sudah mencoba atau sudah mengerjakan latihan soal ya. Namun ada beberapa dari kalian yang belum mengumpulkan tugasnya ya, silakan masih Ibu tunggu. Jangan ditumpuk ya, karena setiap minggunya akan seperti ini ya. Jadi Ibu memberikan materi kemudian beserta latihan soal yang harus kalian pahami dan kerjakan gitu. Sebagian sudah Ibu periksa ya, bagi kalian yang mengumpulkan tugasnya sampai hari Selasa siang sudah Ibu periksa. Masih ada beberapa yang keliru ya. Namun walau demikian ada juga di antara kalian yang memang pengerjaannya sudah tepat gitu. Namun jangan khawatir ya, di pertemuan ini Ibu akan bahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Dan silahkan bagi kalian yang merasa masih keliru ya, silakan sambil ditonton video ini sampai dibuka buku matematikanya, kemudian disamakan. Kalau ada yang masih keliru silakan diperbaiki ya, dan kalau belum dikerjakan silakan disimak dan ditulis jawabannya ya. Oke, pembahasan soal untuk minggu lalu mengenai menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode yang menurut Anda mudah gitu. Jadi kan kemarin membahas mengenai mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel itu ada 3 metode ya, atau 3 cara. Yang pertama metode eliminasi ya, kemudian yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan ya, atau eliminasi dan substitusi gitu. Ada 3 soal ya yang harus kalian kerjakan. Kita bahas satu-satu. Di sini soal yang pertama, sistem persamaan liniernya x dikurangi y sama dengan 8 dan X ditambah Y sama dengan 2. Jadi maksud dari menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear itu maksudnya adalah kalian disuruh mencari nilai X dan Y-nya atau nilai dari variabelnya ya. Nah, ada 3 metode tuh. Nah, Ibu di sini membahas ya, atau penyelesaian yang Ibu gunakan itu menggunakan metode gabungan ya. Silakan kalian kalau memang menurut kalian yang mudah itu metode eliminasi boleh, kemudian metode substitusi juga boleh. Nanti hasil akhirnya pasti sama ya. Nah, di sini Ibu mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Nah, persamaannya X dikurangi Y sama dengan 8 dan X ditambah Y sama dengan 2. Untuk mengeliminasi lihat variabel mana yang memang kira-kira
mudah untuk dihilangkan atau dieliminasi. Nah, kebetulan di sini untuk variabel X dan Y ya, dua-duanya ini sudah sama ya. Ya hanya yang membedakan kalau X dia positif dua-duanya, kalau Y dia negatif dan positif. Nah, untuk lebih memudahkan karena X dia positif dua-duanya, maka untuk menghilangkan X ya atau mengeliminasi X tinggal dikurangi ya. Sehingga dia X-nya habis ya. Jadi negatif 1Y dikurangi 1Y itu sama dengan negatif 2Y ya. Ya kan, min 1 dikurangi 1 itu min 2 ya, sama dengan 8 dikurangi 2 itu 6, sehingga Y sama dengan 6 dibagi negatif 2, jadi Y nya sama dengan negatif 3. Nah, kebanyakan dari kalian itu keliru di sini, justru ini jadi operasinya jadi tambah. Kalau ini operasinya jadi tambah, dia bukan 0 lagi X-nya atau bukan hilang, malah jadi 2X ya kan, X ditambah X itu 2X ya. Sekali lagi gini ya, cara untuk mengeliminasi ya, jika tandanya sudah sama, ini kan positif, maka operasinya dikurangi. Kecuali kalau kalian mau mengeliminasi yang Y ya. Y dia tandanya berbeda ya, yang atas negatif, yang bawah positif, maka tandanya atau operasinya itu dijumlah ya. Jadi negatif Y ditambah Y itu kan habis. Nah, maka yang X ini jadi 2X gitu loh. Jadi jangan kebalik ya. Jangan keliru di sini. Kemudian setelah kita mendapatkan Y-nya sama dengan 3, sama dengan negatif 3, kita substitusikan ya Y yang negatif 3 ini ke dalam persamaan 2. Sebenarnya ke persamaan 1 juga boleh gitu, tapi ibu lihat di sini kalau persamaan 2 itu lebih sederhana ya, di sini jumlah dan angka 2 gitu, jadi lebih sederhana. Kalau bertemu dengan penjumlahan itu kayaknya lebih mudah dibanding dengan bertemu pengurangan gitu ya. Nah, persamaan 2-nya apa? Persamaan 2-nya X ditambah Y sama dengan 2. Kemudian ganti ya atau substitusi Y-nya dengan negatif 3. Jadi X ditambah negatif 3 sama dengan 2. Sehingga yang ini dibuka kurungnya, jadi X dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2, yang ini negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi X sama dengan 5. Nah, kalau sudah menemukan dua-duanya ya, X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 3. Seperti itu ya. Nah, kalian jika ragu dengan jawaban kalian tinggal substitusi saja ke soal gitu ya. X kan di sini 5, Y negatif 3. Kemudian kalian masukkan ke sini substitusi ya. Ganti X-nya oleh 5. 5 dikurangi negatif 3, apakah benar 8? Benar kan? 5 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah negatif 3 itu positif 2. Benar kan? Berarti jawaban kalian sudah benar gitu. Nah, jika ketika disubstitusi ke soal itu salah, ya maka penyelesaian yang kalian temukan salah gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada X dikurangi 2Y sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan 11 ya. Masih menggunakan metode gabungan ya kalau ibu ya. Nah, ibu mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaannya ini, nah siapa yang mau dieliminasi? Di sini jelas terlihat ya, X dia memiliki koefisien yang sama yaitu 1. Tinggal dikurangi kalau mau dihilangkan. Nah, ya kan? Tinggal ini negatif 2Y dikurangi 1Y itu negatif 3Y ya. Sama dengan 5 dikurangi 11 itu negatif 6. Sehingga Y sama dengan negatif 6 per negatif 3 itu sama dengan positif 2 ya. Nah, ketika sudah ditemukan Y-nya positif 2, maka tinggal disubstitusi Y-nya ke dalam persamaan 2. Ke persamaan 1 juga boleh ya.
persamaan 2-nya X ditambah Y sama dengan 11 ya, Y-nya ganti oleh 2 jadi X ditambah 2 sama dengan 11, sehingga X sama dengan 11, 2 positif di kiri pindah ke kanan jadi negatif, jadi X sama dengan 9. Sudah ditemukan X-nya 9, Y-nya 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 dan Y sama dengan 2. Untuk lebih meyakinkan lagi jawaban kalian, maka kalian tinggal substitusi atau masukkan ya, atau ganti si X dan si Y ini ke dalam soal ini ya. Misal kita substitusi ke persamaan 2 ya, X-nya ganti oleh 9, Y-nya oleh 2. Apakah 9 tambah 2 itu 11? Benar kan? Nah, berarti jawabannya sudah benar gitu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Di sini ada 3X dikurangi 2Y sama dengan 5 dan 3X ditambah 3Y sama dengan 6 ya. Kita eliminasi 1 dan 2. Nah, di sini ternyata yang variabel X memiliki koefisien yang sama ya, yaitu 3. Maka tinggal dikurangi untuk menghilangkannya. Set. Nah, jadi ini negatif 2Y dikurangi 3Y itu sama dengan negatif 5Y ya. Nah, 5 dikurangi 6 itu negatif 1, sehingga Y sama dengan negatif 1 per negatif 5. Nah, ini belum sederhana ya, karena masih mengandung negatif. Ini masih bisa diselesaikan, jadi Y-nya sama dengan 1 per 5, positif ya. Kemudian setelah ditemukan Y-nya sama dengan 1 per 5, kalian substitusi ya ke dalam persamaan 2 atau ke persamaan 1 juga boleh. Ya, persamaan 2-nya 3X ditambah 3Y sama dengan 6, ganti Y-nya oleh 1 per 5, sehingga 3X ditambah 3 dikali 1 per 5 sama dengan 6. 3X ditambah, nah ini dikalikan 3 kali 1 per 5, jadi 3 per 5 sama dengan 6. Kemudian 3X sama dengan 6 dikurangi 3 per 5, ya kan? 3 per 5 positif, pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 3X sama dengan, nah ini dia kan 6 dia bentuknya bilangan bulat, sedangkan 3 per 5 bentuknya pecahan. Nah, ini harus disamakan dulu penyebutnya. 6 itu kalau dibuat ke dalam per 5 itu sama dengan 30 per 5. Ya kan? 30 per 5 itu 6 kan? Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan ini ya. Dikurangi 3 per 5. Jadi 3X sama dengan 30 dikurangi 3 itu 27 per 5. Nah, ini cara menyelesaikannya seperti ini, lihat. X sama dengan 27 per 5 per lagi 3. Ya, 3 dari sini. Ya. Nah, ini bentuknya pembagian pecahan ya. Ini kalian jangan bingung lagi nih gimana cara menyelesaikan pembagian pecahan. Ini kan sudah kalian pelajari di SD, kalau tidak salah kelas berapa, kelas 5. Kalian mempelajari mengenai pembagian pecahan. Tapi ya di latihan soal yang sudah Ibu periksa, rata-rata ini di sini banyak yang keliru, bahkan hampir semuanya salah. Kenapa? Lupa lagi pembagian pecahan. Nah, cara untuk membagi bilangan pecahan seperti ini ya. Yang ini kan 27 per 5, sedangkan 3 itu dia bilangan bulat. Sebenarnya 3 ini juga sama dengan 3 per 1 ya, 3 per 1. Dan untuk menyelesaikannya, kalian ubah saja ke dalam perkalian, namun dibalik. Nah, jadi gini, X sama dengan 27 per 5 dikali, ya ini kan tadinya 3 per 1 ya, karena dibalik ya, karena diubah menjadi kali, jadi 1 per 3 gitu. Kalau perkalian ini kan tinggal dikalikan, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Jadi X sama dengan 27 per 15. Dan ini masih bisa disederhanakan, dibagi 3 ya, jadi 9 per 5. Udah beres ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 9 per 5 dan Y-nya sama dengan 1 per 5. Gitu, beres deh untuk pembahasan soal minggu lalu ya. Silakan bagi kalian yang masih keliru diperbaiki ya, untuk bahan kalian menghafal nanti kalau mau ulangan ya. Nah, berhubung di latihan soal yang kemarin itu masih banyak yang keliru ya. Di sini ada latihan soal lagi, masih menyelesaikan
sistem persamaan linear dua variabel ya, dan ini ada 4 soalnya. Silakan kalian kerjakan lagi, metodenya bebas mau metode yang mana ya, yang menurut kalian mudah. Seperti biasa, difotokan kemudian dikirimkan melalui Google Classroom ya. Terima kasih, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan Ibu tunggu lagi latihan soalnya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.